Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ambodo takok sapa ngakeh madza ing apa yunfiqun apa kono sapa ngakeh iso ngomong takok iso sahabat iso wong liya. Seharusnya yang perlu kula nafakono pinten ya Rasulullah. Ema dikisi pinten kudu kadare madza yunfiqun. Sing mestine kula nafakono kangge perjuangan pinten. Kula ngucap sira Muhammad anfiqun. Nafakono sira kabeh al-afa ing luya ing kelebihan sangka kewajiban lan keluarga. Tapi kewajiban sing standar, kewajiban sing ora standar dihitung ora sida-sida kok. Keluarga keluarga niku mobil, belanja teng mall. Kebutuhan keluarga jalan-jalan teng Singapura ya. Itu ayil fadilah dikese sing luwih anil hajati sing hajat. Kalau tensibulan ojo nafakono sira kabeh ma ing perkara tahta juga kita sira kabeh ile mari. Lalu bayi serta nyanyi sira kabeh an bisa mengawal diri. Ojo nafakono apa sing keluar saka hajat lan kuwi nyanyi awak. Kada dikayu-kayu wong kaya mungkin iki nerang sapa wala kumani sira kabeh ayat ing ayat. Wa menawa sira kabeh iku tatafakar iso mikir sira kabeh. Mikir fi amri dunia, ini dalam urusan dunia wal akhirati lan urusan akhirat. Pada kudu namun pengalap sira kabeh ngalap al aslaha ing kang luwih maslahat laku mari sira kabeh. Tiba ing dalam dunia akhirat. Itu dari anak ini ya nasi. Tunggu ya, mulai dulu. Lalu nada yang pikun. Terus kulin apa sih manfaat? Oh, manfaat itu. Iya, benar ini. Gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka ya Muhammad madza yunfiqun. Ailati tasrif perkara yunfiqun aku wasail amru bin Jamil. Wa kana syekhun damalin. Mereka itu tanya sahabat, nopo sing perlu kula nafkah? Sing takok itu Amr bin Jamil, wa kana syekhun damalin. Amr bin Jamil sing akeh dunyane. Assalamu takok sama Amr bin Jamil an-nabi, amma sing perkara yunfiqu ang dinafkahono poma wa alaman ing atase sinten yunfiqu dinafkah. Yunfiqu infak sapa Amr bin Jamil. Jadi kula gada kata kula sudah kono teng sinten kadare pinten. Dadi kadare pinten terus takene sinten. Takokane tidak kadare pinten terus takene sinten. Kul jawab Muhammad ma anfaqtum min khairin. Ma uta apa wae anfaqtum kang nafakono sira kabeh min khairin saking dunya. Iku fali waliden sing apik dikene wong tuwa loro. Wala qabil ka'bat wal yatam wal masakin wa misakin. Wa mau ta apa tafarukan ngredekahno sira kabeh nglakoni sira kabeh min khairin saking infak. Fa innahu hadiyani. Dilafal khairin kata-kata yang Quran artinya duit dunia. Jadi jarang khairin itu dipergunakan untuk hal baik. Jadi yang Quran itu ya aneh. Khairin mana yas'alunaka kul ma anfaqtum min khairin, mana khairin itu duit. Mulane yang Quran di bahasa sing khas. Jadi bahasa khas termasuk khairin afwan itu artinya apa? Khairin itu duit. Mulane kata setengah ayat disijin intaroka khaironil wasiyah. Jadi intaroka namun tinggal sepuluh khairon ing dunia al wasiyah tu. Intaroka khaironil wasiyah tu liwalidin akrobin. Jadi kata khairon sing artinya apa? Dunia. Orang mesti artinya keapian. Kutibatin wajib nu'alikum ngantis sirah kabeh pal kita apa perang. Bahwa haliti kita lukurun barang sing rabuk senengi lagu maring sirah kabeh. Perang diraseneng. Rogaan ing dalam mata yang menungso di masyarakat karena berarti kita. Tapi wasa untuk produksian, ono kalane yang tergedeng siro sean yang berkorok bahwa khairan aku desa itu luwe apik nanggu sira kabeh. Tapi soalnya wasa untuk hibusean bahwa sarulakum wasa lan menawa itu seneng sira kabeh sean bahwa khali desa itu sarun aku. Kadang seneng berkorok elek, kadang gedeng berkorok apik. Lima ilin nafsi krono mulai wong kudu percaya mbak akal sampai itu gedeng berkoro kadang ora kadang ape seneng berkoro kadang kalau nyontok nak tenggiai paling gampang ini dengan rumah dengan Mustafa mau saat disol dia ini papa tak jadi gue ringan
Mereka sing tanggung jawabnya agama wong papat. Tapi nak wong papat saingan akeh terus repot. Jadi gedeng tapi asale luwih maslahat. Sebenarnya pengiran kan. Wah ngeten. Sampeyan ora pati ngalim kok gedeng, ngalim modok ben ngalim. Tapi gara-gara pati ngalim ning pasar, malah enak ndak ning pasar. Lo nanti ketemu Kiai Sufi, Mbak, jenengan Kiai Sufi kok. Santrine kata sing boten ngalim, malah kata sing boten dadi. Ini tak dungani tapi ora pati dadi. Lha sakit. Kena Kiai ngalim iki sare dakwah pondok. Ora pati ngalim terus ning pasar on ning jalan-jalan. Dadi Islam ning kok pesta. Ndak masuk akal, pancen. Lha sampean saiki jujur mawon. Yang mengawal hidayat nggih kan ora mungkin dia isa gedene Mbah Mukir dadi nyati mulang kesolatan mulang mengkarani salat wong nganti mondok ning Mbah Nawawi mondok ning Kiai Maimun Kiai gedhe ora mesti iso salat iso ndi lha iki misale kok ndi lha santri-santri sing ora dadi ngalim tenanan gara-gara akeh santri apa ngalim tenanan kan dakwae ning sesi sing ngene-ngene iki mulane kula niku karo kula alhamdulillah kula niku wong ngalim sing gampang hormat teng tiang rapati ngalim, kalau tak anggap hikmahnya gede. Cara bahasa ekonominya menyentuh ke bawah, paham ya? Nah, semua ngalim nomor akan tinggal. Dia punya suwir. Oh, kakak ngalim pendidikannya untuk dindi. Akhirnya bucu untuk dindi, tawayo untuk dindi, hitung-hitungannya semacam-macam. Jadi, itu gedeng, orang Islam itu gedeng, tapi apa ya? Jadi, rapati ngalim kadang gue apa? Tapi itu mau gara-gara rapat ngalim akhirnya menyentuh lapisan apa? Bahwa anggap memang ini jadi tak kerasian tuh lagu anggap memang sembuh orang mesti ini dia ya rajin tak sulit dulu kadang gedeng apa disenengnya lah lima ini nafsi kalau condongnya nafsu ilah syahwat al-mujibah dihadaki hawa nufuri anit taklifan kalau nanti tanggung guys tapi itu rata-rata materi apa materi kira-kira lebih malah apik materialnya WTS tapi WTS itu materi gelem ngono nak 5 juta malah zino ora pati akeh malah nak materi saya gelem malah repot lagi jadi hikmahnya gede umum itu ora materi WTS gak malah repot tukang becak iso zino nggih bener wong kere iso lho gara-gara materi tarifnya 10.000 20.000 iso ngirangi wong zino kan 100% umpama gak materi men piye. Artinya kan karena faktor gak zina, kebanyakan masyarakat itu kan gak karena Allah. Syukur-syukur gak zinanya karena Allah berarti selesai kan. Sehingga zinanya gak krono kuat gak bayar. Kados wong Jakarta sing wong nakal tapi juga satpam, tapi mentalnya itu nakal. Artinya dia ada meninggalkan zina gak karena Allah. Gak gelem gak zina dengan wanita-wanita bertenggota itu faktornya mergolarang krono di Allah. Jadi orang krono Jawa kan faktornya mereka larang dari penghibur di Jakarta. Itu sunatullah. Jadi mulai dari Imam Ghazali, manusia itu dipaksa ninggal mungkar. Saja Allah itu punya cara banyak untuk maksa manusia ninggal mungkar. Saja ini enak. Untuk manusia wedan kabeh pengajian juga bayar. Itu orang yang teko, maksiat bayar teko. Saja ini maksiat bayar kabeh. Justru karena bayar, itu artinya potensi murah teko itu kan rendah. Sampai ini kan bayar. Dengan BTS kelas kota sing ayu bayar. Kudune dengan bayar malah masalah. Artinya masalah ora kok zero halal gak artinya kan terus malah angel gitu maksiat membayar barang gitu. Sulit gitu. Itu dasar wong ora bener ngajian bayar ra teko sing maksiat bayar teko. Iku sesate sesat. Mulane bener pengen mangkel tenan wong sino. Kurang ajar bener. Wis bayar kok teko, wis ngajian ra bayar. Lha dadi akeh kejadian sing dikersakno Allah menyang ngoten. Jadi tapi yang menurut saya gak roh hikmah. Jadi mana saya artinya nanti sama dua ini bayar, dua biskop bayar, berapa bayar? Kudune sampai ini mikirnya bayar kudune apa? Artinya justru karena bayar kudune meminati CD kan angel, repot lah. Orang Mustafa modal bayar di soal, kudune masih bayar itu bagus, bergabung. Sulit jadi ini. Jadi menurut saya cara berpikir saja nih akeh bahwa berhendakum bahasa anda kerusian bahwa khairulakum bahasa anda fifusian bahwa syarul. Lalu kalau percaya ulama tenan yang hikam lah komentarnya. Apa itu dua sisi yang baik semua. Kue kadang
Ini ukuran wong soleh, tapi cuma hikam nganggo standar bodoh-bodoh. Misalnya wong soleh wonten tipikal sing seneng wong. Gara-gara tipikal seneng wong, kamu bisa muamalah bil khairi ma ummati Muhammad. Kalau kula misalnya tipikal seneng sekumpul dengan maslahat iso ngaji, iso guyon. Nah lagi ra seneng wong, anggap aja makhluk itu istikhas. Maknanya kita itu asing dengan makhluk nikmati Allah. Jadi intinya kita berpesan, mungkin nak lagi kumpul wong ya anggap aja dalam dakwah. Nak lagi ra seneng wong anggap aja jadi tajrid menikmati Allah. Nah, tapi dasar menurut orang bener kumpul wong yang berkara material. Lagi ra kumpul wong krono putar. Nanti Allah ku silang asline ini gampang ada. Dan adanya kumpul wong itu kan krono objek dakwah, artinya proses ya sudah badan. Nah kumpul wong faktor istinas bila dan lagi rasik kumpul wong nikmati Allah. Tapi dasar manusia, mirip gak kumpul wong faktornya lagi per. Kumpul rasa nih kumpul wong, tapi nak krono nikmati Allah. Bertentang dewi aneh kawan, tapi nak krono nikmati Allah berkembang keler, Sumpah lagi. Orang krono nikmati Allah, repot dari aku terus. Ngaji sing tenanan. Artinya ilmu terasa mesti ini. Wabuh kita Allah ya alamu bersosok bahwa antum tisiro kakek ulata. Jadi gak apa-apa orang-orang macam cara wabuh ya alamu antum. Itu termasuk rusak dunia gara-gara ulama tabok ya bahwa itu jawab. Padahal aja ini karena itu apa-apa. Justru karena lo jawab itu terus akhirnya ada fatwa yang dulu ada fatwa yang menyesatkan. Ya selalu nak adi serius haram tak kau semua akeh insiro adi serius haram sangking serius haram. Bagi kita dan perang, tegese kita tegese perang di dalam serius haram. Hukumnya perang di serius haram. Itu jawab Rasulullah Muhammad kita fihi kabir. Kita perang di dalam serius haram kabir itu sana gede. Tapi ya wasodun utawi ngalang-alangi ansal bilah sange dalane Allah. Wa kufronan ngafiri bihi kelawan Allah. Wal masjidil haram lan merangi masjidil haram. Manane nyegah wong sangka ning masjidil haram. Wa ikhraju ahli lan musir penduduk haram menuju sanging haram. Wa hum ta ahli wa nabi. Iku akbaru gede indem. Kedua Mekah nakalan ya, Mekah nakalan. Jadi nak nantang nabi perang ning wulan haram. Mergo wong Islam merawani perang ning wulan. Dari Allah saelek-eleke perang ning wulan haram luwe elek kafir ngusir wong sangka Mekah. Jadi intinya ini syarif haram gak penting gue elek menaik nopo kiat-kiat nopo proses-proses ngalang-alangi sangka dalane apa. Kalau belum mikir Armanto ini, karena kalau sering ngomong tentang Lukman. Jadi nak cara Allah ini kan statistik, sesuatu itu dihitung, dianggap semuanya itu peristiwa. Nak cara manusia itu psikologis, kejiwaan. Iku sing dadekno termasuk hampir mayoritas pakar-pakar muslim terutama sing orientalis sing modern utawa kiai-kiai model Mustafa iku rusak. Mergo Islam didelok karo Rasulullah orang yang statistik. Misalnya kayak ngeten. Ketika periode humanistik, ini kan kuat ya, orang pakai humanistik, orang pakai kerukunan antar umat beragama. Terus kita memberi hak-hak kebebasan individu. Termasuk kebebasan individu itu hak-hak perkawinan. Kawin lawan jenis sejenis cara berpakaian yang untuk orang dan untuk orang umumnya gaya apa bebas liberalisme ini pun buatan dihitung ambil statistik. Jadi misalnya kalau ngeten wong Islam roh tsunami pun wakil bagaimana mungkin Aceh yang mayoritas muslim malah kena tsunami dengan kematian tingkat kematian sekian 100 juta terus sama terus ketika dihitung pakai psikologis sebenarnya santri itu kok mayoritas problem secara ekonomi. Ini kalau cerita. Nah zaman Nabi itu juga gitu kan. Jadi hal-hal psikologis perasaan yang Mekah jadi perang di Syarif Haram itu berat sekali. Mereka tidak sadar bahwa mereka pernah menghalang-halangi Nabi berdakwah, menghalang-halangi proses Islam. Itu tidak dianggap besar, padahal itu statistik. Artinya ngeten nih, kalau balik ini malah kalau nanti mau tentang laporan Polri kecelakaan per tahun sekian itu dihitung baru 10 tahun itu jumlah korbannya itu lebih besar ketimbang saat Jepang jajah Indonesia bahkan saat Belanda
Jadi nak dihitung statistik jumlah kecelakaan di Indonesia sekitar 10 tahun itu ngalah-ngalahi saat nenek moyang kita dibantai Jepang, dibantai Belanda. Ini kan lebih ngeri ketimbang kejahatan perang jumlah orang yang mati. Begitu juga sampai tak mau statistik. Jumlah orang yang kena virus HIV apa-apa itu karena free sex karena apa itu sekian. Tapi uang nak ambil psikologis terus ngitungnya ini kalau mata yang sebab mulai kok sampai lama wajib belajar. Sampai duit tongkong lah. Sampai kebetulan tipikal orang humanis, orang-orang yang pro kemanusiaan. Dia menah wong uripe kok zina. Dia menah uripe kok riba. Dia menah uripe kok buruh Cina. Kita ini dong. Artinya dong terus akan-akan mau cai ku rada di BTS ora iso mangan tenan. Apa meneh sampean urip di Jakarta kan kelihatan sekali sampean wawancara teng Kali Adem, wawancara teng La TV sing Jakarta juga rata-rata kan pakai alasan ekonomi gimana tidak dapat pekerjaan. Untuk terus tapi ironisnya gini, Allah itu menunjukkan bolak-balik karo matur Kang Mustafa. Data statistik tentang PBB nopo-nopo orang yang terjangkit virus HIV atau terbukti AIDS yang karena free sex itu tidak kalah banyak, dan mereka ini ditampung juga dengan penyakit yang ngeri sekali. Tapi dasar manusia sesat, fakta HIV, virus AIDS dan sebagainya ini tidak menjadikan mereka berkomitmen zina di stop. Tapi mau diikhtiari ya pakai kondom. Jadi bukti pangeran ora-ora itu berbalik. Jadi fakta-fakta HIV AIDS yang mereka jelas-jelas sepakat karena free sex, karena pergaulan bebas gitu. Itu nak cara hukum Islam kan jelas. Ada zina gambarnya AIDS. Tapi orang modern cara berpikir gak gitu. HIV itu diusahakan cari obatnya, sampai sekarang nggak ketemu obatnya. Tapi diikhtiari sebab-sebabnya dihilangkan. Tapi dihilangkannya berapa zina nih? Jadi aku nggak bawa kondom. Artinya ngeten, yang lebih menjadikan mereka trauma terhadap seks bebas itu HIV. Tidak takwa pada Allah. Andaikan karena takwa sama Allah kan selesai. Ya tidak perlu kondom, nggak perlu zina. Tidak perlu kondom, bukan apa? Bukan zina kan aman, menyeluruh zina. Jadi artinya ngeten kalau buatan balen ini kan macam istihad. Mau kan diterangkan oleh Allah kan. Lalakum kata pakaruna dunia wal akhirat. Jadi urusan agama ini urusan istihad. Jadi urusan istihad ini ngoten niku mantap. Jadi pancen repot. Jadi tauhid itu pun rusak ya gara-gara ngeten iki. Pancen mangan terang ngeten iki angel tersebut. Jadi nak dipikir ke. Nah statistik kan jelas kasus ini kasus BBM gitu pemerintah. Indonesia itu punya rencana tiap Sabtu itu BBM dihabiskan terutama di Jakarta yang premium. Mau diganti tiap Ahad khusus minggu itu mau hanya distoki pertama itu bisa menghemat per bulan itu sekitar hampir 7 triliun. Oh hitungannya sudah triliun tidak miliar. Jadi kan empun istirahat itu ruwet. Jadi kayak ngeten BBM dibuat mahal itu biar rakyat tidak boros pakai BBM. Kalau larang uang agak penting karena laku. Tapi dengan dibuat larang harga-harga lain melambung. Cara istirahat bener bunyi. Padahal kode sekali BBM dikai murah. Rakyat seneng pakai BBM yang tidak penting. Misalnya orang penting lah pemantau melaku-melaku, berhak melaku-melaku. Akhirnya banyak uang tersedot dari BBM. Orang butuh beras, orang tersebut. Itu kalau dibuat murah. Kalau dibuat mahal, toh dua efek ini naik. Kebutuhan pokok naik. Artinya jenis istihad itu dua sisi yang sama-sama rawan salah. Lah agama ya bangun itu kamu sobat. Wong Islam harus berpolitik, potensi mendalam negara dengan arti iso nyuasana Islami dalam konteks Indonesia. Tapi dibalik juga bisa dengan berpolitik, maka menghalalkan segala cara Islami mak. Semua jadi mulai negara yang orang Mustafa gitu. Ujungnya istilah itu masalah-masalah sing gak ngarah jadi jelas suami karo mantu. Orang ngarah jadi jelas. Itu dari kalau ada santri. Bisa wae kula ngomong kok santri ora pati ngalim, biar Islam di mana. Tapi nanti pikir, rapati ngalim kadang fakta harus bayar dulu. Iya. Potensi rapati ngalim fatwanya kan gak hakik. Tapi potensi ngalim banget menjadi orang menyentuh lapisan bawah tendang. Sampai nih so, apa orang kampung di sini sana sholat berdua ribu tim. Berarti kantor 2000 apa? Itu tak apa ya? Ada ini nyebut jeneng ngaji rapi, tapi ini ben takik ya orang rasanya elek. Ya
jenenge wong kampung latihan sholat atau wong abangan pertama untuk ide lewat kiai sing gak sukses dadi kiai kan ada yang pasar ketemu wong terus artinya istihad terus sampai saya di kiai di santri istihad tuh gue ngalimno kabeh kok orang ngalimno kabeh aku istihad tetep setengah setengah ngalim setengah ora ya. Tetap istihad jadi tidak bisa jadi dalam masalah-masalah istihadiyah lele istihad itu yang nakalan wae misalnya pondok gede di soal SPP pondok SPP ora ikhlas pondok cilik pondok Ramadhan lele itu kok munafik kabeh di soal nakalan itu boleh kok kabeh apa di soal Pamela sama, jadi wong musyrik Arab itu nak ono perang di Syarif Haram nyual Muhammad itu piye, jadi menghormati Syarif Haram nggak perang Syarif Haram. Tapi ketika gak Syarif Haram mereka akan melakukan sodun an sabilillah wa kufur. Paham gitu, jadi masalah-masalah istihad itu masalah sing riskan. Itu kalau orang kiai ditakoi, ini bisa nyata Ramadan. Pak Kiai, sampai setuju lokalisasi WTS enggak? Di tempat BTS itu dijadikan satu misalnya Tengkali Adem atau Kota Kembang Kiai nggak setuju bukan satu karena fakta sosial orang zina itu banyak BTS itu banyak kalau nggak dirumahkan di satu tempat itu nanti malah di mana-mana ada dan itu mengganggu ketenangan keluarga waktu itu Jakarta rata-rata Kiai setuju dengan lokalisasi alasan orang nggak setuju BTS itu karena kalau nggak diberi tempat malah di jalan-jalan ganggu rumah tangga di mana-mana ada. Tapi sekali diberi tempat, syaratnya harus benar-benar sekali gak di tempat itu harus diciduk. Masalah istilah tak repot. Atau sih pun, memang kalau gak diberi tempat, riskannya kan di mana-mana ada. Paham nggak Mustafa? Orang kok ngalami zina buatan di mana-mana ada. Tapi dasar maling ya, apa sih pun para tukang-tukang zina, itu sebenarnya gerbau-gerbau dasar maling. Ketika kiai setuju lokalisasi, dengan arti di lokalisasi artinya yang zina hanya boleh di tempat itu. Artinya yang ini boleh diciduk. Terus dasar pikiran, komplek ini boleh Pak Kiai. Kira ada Pak Kiai kalau tahu zina kan repot. Terus sampai jadi bingung, itu kok bingung. Lah sampai Nabi memutus min asli, panjang zina oleh total itu terus agak mengerti fakta itu tidak bisa dihilangkan. Sampai piye jadi misalnya jadi apa yang harus ngambil sikap. Kan menghilangkan min asli artinya menghilangkan total zina itu kan nggak bisa paling mengikhtiari membatasi supaya zina ini tidak ada di mana-mana dan itu diantara ikhtiar di lokalisasi tapi dengan tersekuan pemerintah harus serius setelah sekali nggak di pasar kembang kok mau biduan saya cekal misalnya gitu tapi dengan kiai mengesahkan lokalisasi kesana bagaimana orang mengesahkan lokalisasi pikiran orang kan Zino sisa loh, kiai sampai jadi kiai. Token kemoten, jadi banyak masalah maksiat. Kita ngambil sikap bingung, jadi kiai. Ini mana ya? Gereja berarti direk di kampung ini. Ini bingung. Toh kita tahu gereja tetap berdiri. Supaya menyambut istihadiyah. Dari mulai rian zaman Imam Syafi'i nanti zaman Sanikillah, masalah istihadiyah itu tidak akan selesai. Memang berubah. Karena ukuran ya nama lalu dunia ukuran ya sejauh mana niat kita ini baik dan kita dalam implementasi sudah sebisa mungkin beristihad yang tidak nuruti nafsu tidak nuruti nafsu memang faktor istihad paham jadi masalah-masalah nanti nuriskan zaman Nabi lagi pun dibingung nanti jadi sahabat sama dulu ini kitab-kitab tafsir ini kalau sih wala amatun mu'minatun khairum musyrikati walau ajabatkum mungkin ada Luqman jadi asbab dulu ya sahabat yang kira-kira tahu tertarik dengan wanita-wanita begitu. Kode ini kira-kira penumpang urek. Jadi macam orang menyambut perzinaan itu bareng zaman Nabi Adam. Jadi ini kurang ajar. Jadi orang kafir yang sama ada film Jejak Rasul, nonton film Sayyid Hamzah kelihatan. Jadi Rian sejarahnya perang kayak Abi Sufyan wasi yang menghibur wanita-wanita menghibur tarian Mesir. Jadi nggak berjilbab tapi perutnya kayak Mesir. Jadi mulai rian merandeng, mulai dengan Quran Allah wala tukrihu fatayatikum alal biwoi in awal dinata hasunan ditabtalu aradul hayatid dunia. Jadi mulai diskusi Abi Sufyan Abu Jahal termasuk prostitusi. Tukrihu fatayatikum alal biwo, jadi memaksa putri-putrinya dikon sesat biwo itu. Itu sama Nabi merandeng. Larian perzinahan rian radikalisasi tapi momennya tepat. Jadi misalnya pasukan kafir perang
itu dihidup wanita mungkin nak menang gitu pesta malik walau tukrihu fatayatikum alal biwa arad nata khasuna litabtaru aradul hayatin sampai dulu dan ngerti nak fenomena zina mulai di sini jadi sampai dari dia itu nyasar itu surat apa dengan teman tuh sama dia khatam murah dengan model surat nur jelas ya walau tukrihu fatayatikum alal biwa arad nata khasuna litabtaru aradul hayatin dunia wa ma yukrihunna fa inna Allaha ba'da ikrahihinna ghafurur rahim. Surat Nur ya. Itu benar kira hafid kacau. Malah ada priamnya sendiri. Ada itu. Kan ada 3 letak. Baik, gua nomor 250 itu. Ini menjadi kadung ngaji ilmiah. Atas saya ketitu ini. Pokoknya jelasnya surat mukmin, surat Nur ya. Wala tukrihu fatayatikum alal biwa'i in aradna tahassunan litabtahu aradul hayatin. Ketemu nggak? Kemarin apa Quran? Nah, boleh itu cepet. Kalau surat Nur sekitar sak lembar Kang Purwanto, Kang Fuadin sekitar sak halaman. Kok banyak banget. Ya, ini mesti barat sawalian. Kalau mau tahu, mau ketemu orang mana? Walau tu keribu batik, nomor itu kembali kan berarti. Wah sampai sobi, muncul anak naik, besok aja. Salam ber. Saya kita makan cepat nak boleh, pas ketemu. Apa nih? Jangan pasti. Dah cepat kita. Aku cepat nak boleh. Aku Quran. Hidup bodoh ini ngaji iya karena ngaji kelas mustahil ketemu ngaji kelas ngaji pesolatan dan ada sholat aja nih kebagian jadi sama orang alim tak kayak uang ngaji sih orang alim orang hikmah ini gara-gara orang alim tapi orang alim disengaja kena kalian tafukan mau ketemu itu terang mantan sing alamane kembar-kembar. Wala diri. Sampai ngotot sapa yo. Nazalat fi Abdillah bin Ubay kana yukrihu jawariyahu alal kasbi bis zina. Dimulai riyen jenenge gendo-gendo germo-germo monenten. Dirian termasuk bisnisnya Abdullah bin Ubay. Ini berapa? Karena ono sapa Abdul bin Ubay yukrihu. Ini kalau aradul hayati dunya, nggih. Tafsirnya seperti. Karena ono sapa Abdul bin Ubay yukrihu jawariyahu maksa jariah-jariah alal kasbi bizina. Paham arep bisnis apa? Mucikari, paham ya? Yang ini kalau dulu aradul hayati dunya nazalat fi Abdillah bin Ubay. Karena yukrihu maksa jawariyahu jariah-jariah alal kasbi bisi. Mau sampai ambil film-film dia, ini waktu ini jadi sebelum perang Uhud itu pesta seks. Mungkin buat temenan kayak gitu. Jadi ini Quran zaman kuno itu pun niat. Jadi uang nakal beri bisnisnya oke, nakal kan itu. Faham? Jadi kesalahan santri yang anggap itu kok fenomena saya. Iyo, dalam riset mau markai itu markai. Oleh Quran kuno wonten ayat yang terkenal. Jadi Quran itu uang kafir periode zaman Nabi Ibrahim kok periode Muhammad. Jadi Quran itu tasabat kulbu, macam nanti ini kembali Quran. Jadi beda periode kok model-modelnya kodoh, jadi tasabat kulbu, model-modelnya kodoh. Kok santri model-modelnya kodoh. Kodoh suara, kodoh kedua, kodoh tiga model-modelnya kodoh. Nah, habis kue itu kan nyala ngomong ini mau untuk SPP jadi ikhlas. Kodoh ini kadang dia mau ikhlas. Ya sama boleh kisah ikhlas. Kodoh ramah, model-modelnya jadian lah. Caranya nyawa itu bar model-modelnya kodoh. Mau ini kalau tak kampanye, berpikir itu sesat, berarti beda. Dan nyala kabeh ini dia gak ada gunanya gak bagus mau nyala dong. Model-model kembang. Setelah cara Quran tasabat itu. Lah cara ngelawan Nabi gimana? Angger ngelawan Nabi modelnya, nak kue Nabi tenang, tunjukno ayatem. Model-model kembang. Mulane dari Quran istilah atawa saubihi. Apa antar generasi wong nakal-nakal saling berwasiat. Model-model nglawane kembang.
Di perilaku ini kembali mau nawes nongakal melawan nabi perang, ini sih prostitusi, malah tasbikis. Gue mulai di sini, paham? Tapi ben ngerti sampean. Ini macam ngaji ini ya, jadi tak tidur. Kalau sampean ngalim ke pulau malah enak, malah hidupnya cepet. Yang mana nih barang ngomong-ngomong. Enggak ilmu ini penting, jadi nak orang tak kok. Mau sekarang apa tinggal lagi berapa hikmah ya? Apa jadi orang ngerti, mudah kita tahu orang alim, dia jadi kayak gede. Ilmu cetak gini serah sirine. Sirine wow Islam di mana? Mana? Iya gara-gara Cara nanti bilang alim. tapi kan harus ulang kali orang Islam jadi tukar, orang Islam jadi bakul roti, malah raiso di mana-mana. Yang mau gede. Dalam pikir Armanto, pedalaman Kalimantan Sumatera, itu orang Islam gara-gara nopo, orang santri kiri, akhirnya malah dagangan kayu, gue begal lagi, akhirnya orang musuh lah. Kan pulau tentang Kalimantan pedalaman jenis Samsu, sering nyurati pulau. Pulau ini, gue ngalim tak hormati jenengan, gue ngakoni fungsi ini pulau. Saya ini gaya musola tenggine pedalaman Kalimantan. Gimana itu? Intinya orang kemarin orang sirine dari zaman anggap aja orang alim sampai wah sirine sih. Jadi orang kecil hati, anggap aja sirine. Bahasa antar kalau kesehan bahwa Khairun, aku soalnya api itu orang alim. Ya tak aja sate. Waku wa itroju ahli minu akbar indawa. Wal fitnatu utai syirik minkum saya rokabe. Wal fitnatu utai syirik minkum akbar minakot liwat ditimbang pembunuhan. Walau jarunan orang-orang kincir-kincir sobong kafir yuka diunakum kemerangi sobong kufar kumisi rokabe. Hatta ya rubukum sehingga baliknya sobong kufar kumisi rokabe antinikum sangi agama rokabe. Orang kafir selalu memerangi kamu sampai baliknya sampai agamamu. Maksudnya nganti balik kafir meneng. Ini setaka ulang mengkuasa sobong kufar. Waman disapani wong yartadin murtad sopeman mingkum sayang sirokabe anti ini sayang agama iman fayamut mongko mati sopeman maksudnya mati tetap murtad bahwa kafirun waulaika haqqas amalu fid dunya wal akhirah waulaika ashabun nar hum fiha khalidun wala madonna lan semangsane nyangka sapa asariya tu sapa kelompok perang kecil annahum insalimu minal ismi fala yahsulu lahum ajr nazalat innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Saat temen wong sing iman lan hijrah evaroku autonom tegese misai waton-watone mereka misai negara ini demi jihad wajah itu bisa bila mulai kaya rujuna rahmatullah wa kufur wahid kesaluna ka'anil khamri wal maisir takok semua akanil khamri wal maisir kul ngucapo sira kabeh fi ima ing dalam khamri lan maisir di Quran ini jujur di Quran ora kaya kiai saniki nek Quran iki jujur iki kaya arak ambek totoan hukume piye jawab Quran fi ima ismul kabirun arak ambek totoan ismul kabirun yo mari dosa gedhe tapi wa manati ulin lah yo manfaati manusa. Paham ya? Jadi nak Quran itu luwih ilmiah dibanding kiai. Jadi akhiran tak kok arah itu dosa tapi apik. Ono api. Berkorian ngeten karo mantu. Jadi dia sahabat. Apa perang kok wedi. Topane nyawa. Iku setengah suko. Mung setengah waktu aku wedi. Jadi sahabat emang kafir apa perang ya setengah minum. Mung setengah waktu tak gendeng. Tapi akhirnya wong kafir setengah waktu perang ya nek. Aku sahabat setengah waktu nek. Mulane Quran itu jujur khabar yo ana fi ulil linnas. Yen cuma manafe kanggo kafir kendel. Wong Islam iki kendel. Terus setengah apa? Mampu. Mulane Muhammad itu nak maca tara itu riyen lho jenenge hidup. Nabi juga dilahirno ning langit, dilahirno ning bumi. Ning bumi wis menyangkut psikologis, medis macam-macam. Contoh paling gampang ini, sampean nang itu utang mate kasusnya akeh. Terus nunggu kopi rokokan kok kafe sudah selesai lagi. Itu artinya apa? Padahal sarana riye untuk menyelesaikan utang itu belum ada. Tapi sarana koyali sudah ada. Gue naik mobil, dia tangi turun mobil. Soalnya kafe masalah sampai sudah selesai. Padahal sudah jelas sarana menyelesaikan apa nggak jelas. Ya urutannya apa? Hal-hal sing kaitannya kayak kopi, kayak homer sakit ngono. Perang di ngono. Wong tuwili setengah mabuk es guru. Wonten lho manjen setengah loro. Setengah mabuk. Dari yang Umar sudah mengatakan teman. Mana Sayyidina Umar Nurian, dia setengah mabuk kan. Mana ini ngaji ilmiah, kena dia menolak. Mabuk usah tak mabuk, orang sejarah. Mana ni? Itu Quran saya sempat jawab, wa mana fi ulin
Mana tahu halal, malah nih haramnya Homer itu haram sing nasamat Homer gitu. Nanti halal banyak Homer. Jadi itu tiga nama perang. Mereka sumpek Homer nyakau sidik-sidik. Hilang sumpek gitu. Malah santri ketularan sahabat. Cuma santri saya kan sumpek malah ngopi pakai rokok ya agak besar, gak iso omong. Udah tahu ini saja ada masalah ya. Wah misalnya dia rokok hanya setengah sahabat. Boleh ini paham ya, jadi itu roh wa ismuhu ma'uti dosanya. Nah maisir kisami orang manfaatnya satu-satunya jalan pintas orang marah judi juga judi ya memang mulanya hukum itu juga aman ojo judi sak suge rumah tolak sekali judi sekali jatuh marat nah bisa ini diwali ya jalan pintas mungkin disuge jadi tidak boleh balik, kalau juga dari kita kan kesana sakit, jadi caranya dikit dibalik. Gue sakit kemarin dia sakit, satu-satunya jalan mungkin judi juga. Judi kan? Mulai kalau ngomong bolak-balik, hukum itu kersane Allah. Jadi sampai rawat istiadat, namun istiadat bolak-balik hukum sebut bolak-balik. Ini mau judi lah, mau pandang mau juga jadi melarat, soalnya kan haram. Jadi itu balik. Mau melarat jadi juga, soalnya kan masalah. Nanti Quran jawab, wah mana benar? Oh, no sisi manfaat itu. Nah cuma ya tetap baik, hukumnya bahwa ismumat baru minat. Nah, tapi tetap Quran jujur, no manfaatnya. Sebagian pergerakan uang di Jogja faktor togel, orang miliar teman-teman laporannya koran-koran per malam togel di Jogja itu orang miliar. Nah rentenir Jogja itu per pasar itu per bulannya sekitar 1 juta, termasuk pasar orang promo. Rupiah terus sisi teknis, tapi dengan laporan survei kan. Jadi ijon di Jogja itu per pasar rata-rata perputarannya termasuk yang disukai bayaran itu sekitar 1 juta. Semua ngutangi 1 juta saat minggu ini kan bayar pinten terus selisih. Kalau rara tahkiknya rapi rawongnya tapi banyak bener berapa laporan ini bener aja bener. Iya sama bener. Tapi nyatanya gara-gara itu Allah pasar bener. Bukan tadi mau sholat kayak Mustafa kamu tangi 2 juta orang tangi tenan. Nah ini malah jadi malah Quran jujur maisir ya wa mana fil nas bila jadi lan enak wal farah fil khamri wa isobatil mal bila katin fil maisir untuk duit tanpa payah fil maisir yang dalam masalahnya maisir. Maksud itu ulama era fungsinya maisir untuk duit agak tanpa payah fil maisir. Soalnya berarti era fungsinya nggak ada lagi ya dulu sinetron dan berat. Ini rusak generasi. Dan bilang orang nggak rusak. Aku sing kiai kegut. Artinya dia loh. Rangsangan kau dulu itu macam merangsang benar. Yaudah ini misalnya orang kan malah jangan. Mau tak berusaha ini tiru biasa-biasa aja. Itu kerana berusaha kan. Iso ngukur. Belum dia ini harus mati rasa. Berarti kan betul sakit ya pada komentar. Simptom sakit lagi. Misalnya ini tiru. Dia kudu dulu. Misalnya itu muti betul orang. Orang tak ngono itu marah ini. Belajar orang. Itu baik. Ada. Bisa ngukur. Mulanya jadi Imam Ghazali Araf tusar rola lisari. Aku roh elek ora krono elek. Ora kepen. Jadi roh elek ora krono niat nglakoni elek. Lakin ditawaki njogo potensine. Wa ismu mau ta dosane akbar min nafsi. Malam mana jalan nani, sumangsane tumurun opo ayat. Jadi kan ngeten kalau ceritanya malah ini kadung ngaji ilmiah. Jadi khomer itu nate halal. Kalau ini malah ini khomer itu nate halal. Makanya Sayyidina Umar itu nate ngombe arak sampai ngimami itu kolak kuali. Nah dia kira ngomong ada cerita. Jadi Sayyidina Umar kadung ngombe arak ngimami kolak kuali. Dasar dibaca ayat kolak kuali. Jadi macamnya, kuya yul kafir, la abudu mata budu, wa abudu mata budu. Jadi itu orang malil. Akhirnya artinya malah wa abudu mata budu. Aku ya nyembah apa sih mbak? Nyembah, butuh orang malil. Teman-teman sejarah. Nah, bareng khomer malah uang rakar-karuan setengah sako. Terus apa oleh ngaram lo gak tegas. Nah, termasuk ning ayat ini zaman harami orang tegas. Mau Allah cerita wa ismuhu ma'akbaru minnaf. Nah, mana gini kalau awas walam mana salah. Sumangsane tumurun apa ayat. Syari bah, mongko tetap ngombe ing khomer sapa kaumun wam tanah khom. Berhubung harami urung tegas, sebagian sahabat tidak tetap ngombe.
Walau mana zarat tetap saribah kaum wam tanah khor ila an harromat ayatul maidah. Kemudian yang kau ngaramno ing khamr apa ayatul maidah ayat maidah. Jadi nate khamr nate halal, paham ya? Terus haram remang-remang, artinya haram urung tegak. Terus terakhir yang surat maidah haram tegak. Nah ini kau bilang artinya kau ada sahabat. Dia ceritanya dulu. Ini macam sahabat nih kalau gitu. Mungkin ada kitab-kitab gede dan sing langkung ini. Dia tak nih kita nih. Apa yang nulis saribah kaumun wamtana akhirun ila an haromat ayatul maidah. Nah, surat Maidah kan langsung ini, sing innamal khamru wal maisir wa ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibu la'alakum teman-teman surat Maidah. Surat Maidah itu malah gampang boleh aneh. Ceraro. Sebenarnya irama Quran sama dengan kasus tu. Jadi innamal khamru wal maisir wa ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibu la'alakum. Nah, ini terus lagi haram tegas. Ahmad bin Kiai Rano Tare innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibu la'alakum innawa yuridu syaitan ayyuki abinakum la tawadu fil khamr. Ini wa maitawa gampang nih golekane. Maitawal nih. Masih ketemu? Wah, cilu. Itu lagi. Ini, sisi mengenai itu nih, itu awalnya sih. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min syaitan fastanibu la'alakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuka bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ada gula nomor 95. Yes, pokoknya terus akhirnya jadi khamr nate haram gak tegas. Terus haram tegas mesti tidak meninggal, tidak menolak. Dia pun mesti semangat perang. Ini kampanye nih. Mangga GPK wong soleh ora asrem. Justru ora soleh mari kampanye rame. Kampanye ini dan semangat. Ya, wong setengah mabuk kendel. Mau bagi, itu kan ayat terakhir tentang nggak pun ketemu. Angin kula di aspek ini dulu kula tulis niki tenggene surat nomor 111 angin kula aspek ini dulu ini enggak tambah masalah jalanan yang berbeda enggak cepet aku nak mungkin apa ini kitab sing kembar sampai saya adalah edisi mu Romanto kembar nah jelas kan enggak jadi kan ada total nomor tak boleh no ngaji julu ini ke Romanto terus mungkin sing edisi kembar mungkin boleh itu tak kok kula tapi mungkin digoleki. Aku gak nemu surat Ta'aruf. Betul niki golek asbab musik sing pinggire. Jadi kok misalnya niku Kang Ahmadun mboten ngaji nek sing ilmu sing sawangane aneh dikandani dari kiai sesat rape. Jadi tapi sing tak artine kalau ngerti jenengan percaya kulo, tapi itu tak dudono tak bire, dorong gak ben ngalime tak ke ora jari.
Iki bodoh sing kembar sing kata gaden sinten. Ya itu sekarang Nah, bodoh lan kan jelas ngoten. Tak padosno asbabin nuzule surat Maidah sing tentang khamr. Niku nak ngene kula halaman 115. Tapi larang ya, kira larang kau untuk. Ini keberatan lagi. Aku kamu sekarang rumah betul kok jalan di sini gimana? Jadi sesok kalau buat nak ngaji yo gampang, nak betul-betul lah kenapa? Tapi sebenarnya ngaji ini meraup boleh. Tenang. Ngaji, jadi kita mau keren tuh, tapi justru keren tuh orang muda ya, justru ngalim temen malah gak manfaat. Baru akhirnya gak manfaat kan? Justru ngalim temen akhirnya orang yang dalan-dalan Islam yang bodoh malah gak muda. Gara-gara gak ngalim pedalaman Kalimantan yang puasa. Ada lah musuhnya tahu. Tapi dapat ketemu di niat itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Ini ketemu ya. Niki dia ini jenengan nomor 148. 148. Pol ngisor 148 sing pinggir. Iki pinggire asbabun nuzul. Iki karangan Imam Suyuti sama. Ya qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Mun kemaki teman-teman. 148. Sing pinggir niki lho. Pas surat Anfal niki pinggir sini ya Mas. Lu babi mukul ya. Ya, jadi pinggirnya jalan jenenge lu babi mukul niku asbabun nuzul ya. Kalau awas ya. Mun kemaki. Qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Rawa Ahmad an Abi Hurairah qala. Nggih, mun kemaki. Nah, dan qadima Rasulullah al-Madinah wa hum yasrabunal khamra wa ya'kulunal maisir. Paham nggih, kula bulan baleni Mustafa ya. Jadi kiai saiki wae sing ra sejarah. Dadi ora wong nakal uga. Di zaman Nabi ngadepi sahabat-sahabat Madinah dulu nyabu sapi tadi. Jadi gak masalah di umat tengah-tengah nyabu ya. Pertama Nabi rawuh teng Madinah nggih. Qadima Rasulullah al-Madinah wa hum yasrabunal khamra wa ya'kulunal maisir. Paham ya? Ya cek nyabu, cek doyan togel. Sakmane ora. Paham Armando ya? Fasa'alu Rasulullah anhuma. Terus Pak Anzalullah yas'aluna ka'anil khamri wal maisir ayat. Faqala nas ma harrama alaina innama qala ismun kabirun wa kanu yasrabuna al-khamra. Jadi ketika ono ayat yang pertama tadi mereka tetap minum. Mergo jare Allah cek muni manfaat kok. Berarti ora pati apa-apa. Jadi cek tetap minum. Hatta kana yaumun al-ayyam sallallahu rajulun minal muhajirin. Sehingga pernah ada kejadian sallallahu rajulun minal muhajirin. Ini jelas Sayyidina Umar. Jadi sebagian riwayat langsung jelasin kan Sayyidina Umar. Sallallahu rajulun minal muhajirin. Amma ashabahu wa bawa amma maksudnya ngimami mus. Amma ngimami sapa rajulun minal muhajirin. Enak ngalih merapati bawa am ashabahu. Jadi malah bingung. Utawa sahabate. Ini kalau cerita, guru rapati ngalim. Ini kisah nyata. Mulang banget. Jadi takbirnya gini, an-narojulan amma imro'atan. Nah dia macamnya umum ro'atin, ibu dia itu maksudnya jadi maksudnya un sahabat ngimami waktu itu gini. Tapi dia macamnya jadi itu an-narojulan umum am, itu umum, itu am, bodoh boleh umum itu, oh hubungan ada rojulan ya, dia macamnya amma maksudnya an-narojulan karena mina belajar amma ini mami sapa rajul asabu fil maghrib ya fakol lata fi qiraatihi campur macane ini wau sing la abudu ma tak budu dadi dene macane terus jadi sebagian riwayat itu jelas jadi kula ayal kafirun la abudu mata dene macane abudu mata budu ora soal mubang itu mana takhul fa'alawa ayatan akhlaqu minal ibrat ya alladziina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Paham gitu, dirian nate khomer halal sehingga sahabat tapi ngimami loh nyabuse bukan ngimami rakam karuan terus lata robu sholat wa antum sekarang cuma pergi sholat nah gue cek nyabu hatta ta'lamu mata kulun sehingga gue ku paham apa yang mau omong no ternyata sholat karuan grepek sholat nah intinya ngeten karo mantau kamu sofangi jadi mulai rian sehingga proses Islam ideal itu buatan gampang
Jadi Rasulullah mau menangi sahabatnya. Nah Abu Hurairah rausum kiai saya sok suci. Urian Rasulullah menangi. Mana kurang sering kalau soal Gus sampean kiai kantang rata bola ya orang kiai nyai nyai takik ngalime. Maksudnya takik Rasulullah pertama dah satrinya Abu Hurairah. Takik mau gak karu-karuan. Lalu kok ada gawe-gawe lah takbir. Itu keliru nyesali umat lo nganten jagung biasa. Ini kan Nabi di Madinah lalu ke Surabaya Khomro wae kuluna Maisir. Nanti nih gue jadi dakwah ya ada biongnya Abu, ada biong Kristen, ada biong Rasulullah macam-macam. Dakwah orang apa? Sanggup ke khidmah. Maksudnya khidmah tetap haram tapi prosesnya. Ya kalau ini kemarin, jadi itu kalau kitab ini kemauan, jadi kalau sengkembar, maksudnya sing persis, jadi ke asal jalanan gak kembar mungkin kesuwen boleh. Kalau nih gue ngaji ini jalanan baik udah binukul setengah apal, jadi kan boleh ini gampang. Macam kalau nih boleh, jadi ada binu sudah tinggi gini boleh. Tapi kalau kecelakaan gara-gara alim takdir nggak ada di mana-mana, kemauan. Jadi sampai ya gara-gara kang alim ada. Aku mau sirri, jadi sama nak ketemu kalian pede mau fungsinya berbeda. Ya, tapi kedua fungsinya tenar dong ya. Itu masalah. Pede itu kan baik. Bami wayas alun naga akbaru binafihi, wayas alun naga madai fikun. Lan bodoh takos ada manungkulil apa. Kulo takos siro sampai al apa ing sing luyan wong sawodo dari kali wong. Lakumul ayatil alakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Wa salunaka an jannah min sesuatu salunaka an jannah. Dia kan mandangnya penutupan jalanan yang sama.